Tagihannya 863 yuan. Apa? Itu cuma infus. Kenapa mahal sekali? Itu aturan rumah sakit. Aku tidak Pasien bisa gawat ingkar. darurat semalam dikirim ke bagian mana? Neurologi. Baik. Panggil direktur. Ini rumah sakit. Jangan ribut di sini. Tenanglah. Semuanya tenang. Ini rumah sakit. Ini rumah sakit, jangan berteriak. Orang sehat walafiat meninggal begitu saja. Kalian harus beri kami Kalian penjelasan. harus beri penjelasan. Semuanya diam. Izinkan aku bicara. Operasinya berjalan sangat sukses. Kematian pasien tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Dia mengalami pendarahan otak mendadak dan kami sudah mengambil langkah darurat untuk menyelamatkannya. Kami juga menyesali kepergiannya. Kalian menghindari tanggung jawab. Tenang. Aku bilang diam, kalian sudah mengganggu pekerjaan kami. Kalau kalian tidak pergi sekarang juga, akan kupanggilkan polisi. Kalian membunuhnya dan berusaha menghindari tanggung jawab. Dokter Cham, sebenarnya apa penyebab suamiku meninggal? Sebenarnya apa penyebab anakku meninggal? Terjadi pendarahan mendadak. Maaf, kami telah salah menilai kondisi pasien. Kami sudah berusaha keras menyelamatkannya. Sudah lama ku beritahu. Saat berdebat dengan keluarga pasien, kita punya banyak alasan untuk melempar tanggung jawab kepada pasien. Namun kau tidak mau dengar. Yang kau lakukan itu sangat merugikan reputasi rumah sakit. Kepala Li, ini jelas kesalahan rumah sakit. Rumah sakit menolak tanggung jawab dan membohongi keluarga pasien. Sudah cukup. Ini keputusan direksi rumah sakit. Kenapa? Hanya karena aku mengatakan kebenaran? Rumah sakit menjadikanmu kambing hitam untuk mengakhiri pertikaian. Sungguh tidak adil. Bagaimanapun juga, sudah kukatakan kebenarannya kepada keluarga pasien. Dengan begitu nuraniku bersih. Dalam hati, aku merasa aman dan damai. Kau orang Kristen, bicara dan bertindak berdasarkan nurani. Tapi pernahkah terpikir, rumah sakit memecatmu karena malah praktik? Itu menjadi noda dalam riwayat pekerjaanmu. Dan bisa menyulitkanmu dalam mencari kerja nanti. Perhentian berikutnya, Jalan Chaoyang Selatan. Di kawasan timur laut, besok kita akan menyaksikan curah hujan tertinggi Nuo, sepanjang musim hujan. Ibu tahu kau mungkin tidak suka mendengar ini. Tapi mereka bilang, kau tidak bisa menyalahkan orang karena tidak tahu apa-apa. Rumah sakit tidak mau bertanggung jawab. Kenapa kau mau mengatakan yang sebenarnya pada mereka? Bu, surga melihat apa yang kita lakukan. Aku tidak bisa mengabaikan nuraniku dan berbohong. Tidak masalah kau percaya pada Tuhan atau bicara jujur. Tapi untuk semua itu ada tempat dan waktunya. Ibu, Sekarang coba kau lihat, bicara jujur kau malah dipecat. ayolah Bu. Jangan begitu keras padanya. Dia bisa temukan pekerjaan baru. Ibu harus menasihatinya. Masih ada penghasilanku. Orang jujur sepertinya tidak bisa bertahan lama di mana-mana. Iya, tidak perlu marah. Ini, minumlah. Kau punya gelar sarjana dan 5 tahun pengalaman medis? Iya, benar. Dan dulu kau bekerja di rumah sakit umum. Tunggulah kabar dari kami. Jadi maksudmu kau dipecat rumah sakit? Benar. Nona Chan, kami akan menghubungimu saat membutuhkanmu. Maaf, menurutku lowongan ini tidak cocok untukmu.
Kami akan menghubungimu kembali. Maaf. Maaf, kau bukan yang kami cari. Maaf, kau boleh pergi. Pak Wang? Pak Wang? Besi dari kontraktor ini lebih kecil. Semennya kurang tebal untuk menahannya. Jika kita mengurangi material, bisa timbul masalah. Teguang, selama struktur utamanya tidak bermasalah, jangan meributkannya. Apa kau tahu siapa kontraktor proyek ini? Kerabat pejabat Pemkot. Pejabat Pemkot menyuruh kita memperhatikannya dengan baik. Namun Pak Wang, jika gedung ini bermasalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Jangan cemas, tidak akan ada masalah. Teguang, cobalah bekerja lebih fleksibel. Membuat para pejabat Pemkot ini sungguh tidak setimpal. Mempermudah orang lain, maka itu akan mempermudah dirimu juga. Paham? Sudah 3 bulan, dia belum dapat kerja juga. Ayolah, jangan terlalu merisaukannya. Mana mungkin aku tidak risau. Biaya hipotek saja sudah lebih dari 3.000 per bulannya. Mahal sekali. Belum lagi SPPK. Saat ini Teguang menanggung semuanya. Teguang mengambil 2 pekerjaan dan lembur di malam hari. Sebagai ibunya, aku khawatir. Hei, Liwan. Hei Chang Nuo, perusahaan alat medis Suguang sedang cari manajer. Mereka perusahaan asing dan gajinya bagus. Oh, Ini peluang bagus, berjuanglah. sebagai dokter, aku tahu dengan baik jenis peralatan yang benar-benar dibutuhkan oleh pasien. Dan aku dapat memberi konsumen saran dan anjuran profesional. Itulah kelebihanku sebagai manajer perencanaan bisnis. Ngomong-ngomong, katamu kau baru saja mengundurkan diri, benar? Itu benar. Menjadi dokter di rumah sakit umum, itu profesi bergengsi. Kenapa kau meninggalkannya? Waktu aku pertama belajar kedokteran, kupikir profesi ini luhur dan suci. Ternyata sama sekali tidak seperti bayanganku. Di rumah sakit zaman sekarang, pimpinan ingin kami mengutamakan laba, dan dokter berfokus pada kepentingannya sendiri. Rumah sakit bukan lagi untuk menyelamatkan dan menyembuhkan orang sakit. Jadi, aku mengundurkan diri dari rumah sakit, serta memutuskan mencari pekerjaan yang lebih cocok. Bagaimana wawancaramu hari ini? Aku tidak bilang aku dipecat. Aku bilang aku mengundurkan diri. Untuk hal sepenting mencari pekerjaan, sedikit bohong tidak apa-apa kan? Namun aku merasa bersalah karena berbohong. Tuhan mengharuskan kita menjadi orang jujur, dan aku ingin melakukan sesuai firman Tuhan. Kenapa aku tanpa sadar berbohong saat menyangkut kepentinganku? Bukankah semua orang seperti itu setelah dirusak iblis? Masyarakat ini terlalu pragmatis. Kau tidak bisa berbuat apapun jika tidak berbohong. Jika berbohong, kita bisa berdoa pada Tuhan dan mengakuinya. Nuo, berusaha menjadi orang jujur itu sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Baguslah jika kau merasa bersalah dan tidak tenang saat berbohong. Kau harus menghadap Tuhan. Kau harus merenungkannya dan juga mengaku dosa. Tingkat pertumbuhan rohani kita masih kecil.
Dan dalam beberapa hal, kita masih belum dapat meninggalkan daging. Khususnya dalam hal-hal penting, kita masih dapat berbohong tanpa sadar. Beberapa tahun ini, aku juga bingung tentang beberapa hal. Dalam usaha menjadi orang jujur, kurasa kita tidak bisa berhasil tanpa pendisiplinan, penghakiman dan ajaran Tuhan. Kau tahu, kau jauh lebih baik daripada aku. Kau bohong tentang hal penting, tapi aku berbohong tentang hal sepele. Karena berjualan pakaian, entah berapa banyak aku berbohong setiap hari. Setelahnya, aku menyesalinya dan membenci diri sendiri karena mencurangi pelangganku. Tetapi saat bertemu mereka, begitu kubuka mulut, kebohongan terucap begitu saja. Entah kapan aku bisa berhenti. Benar. Percayalah padanya. Xiaomin bisa langsung berbohong begitu membuka mulut. Walau pelanggan tidak cocok mengenakan sesuatu, apa yang dia katakan? Wah, kemeja itu cocok sekali untukmu. Sempurna. Seperti dijahit khusus untukmu. Pikirmu, kaulah bisa sedikit berbohong daripada aku. Kapanpun bosmu menelepon, yang kudengar hanya sanjungan dan jilatan. Dan bersama teman dan rekan kerjamu, hanya ada basa-basi sopan dan pujian. Itu kan sekadar pekerjaan. Jangan banyak alasan. Kau katakan semuanya kepada ibu. Kalian berdua sama saja, setali 3 uang. Namun aku harus beritahu kalian. Kalian sudah percaya kepada Tuhan selama 1-2 tahun ini. Kalian harus beriman dengan sungguh-sungguh dan mengejar kebenaran. Jangan bingung dan hidup seperti orang tidak percaya, ya? Aku tahu, Bu. Aku tahu, Bu. Benar. Ibumu benar. Dengarkan dia. Ya. Ayolah. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Aku sungguh percaya kepada Tuhan. Sudah kubaca banyak firman Tuhan. Dan kulihat dunia ini dengan jelas sungguh gelap dan jahat. Itulah sebabnya aku berusaha menjadi orang jujur. Namun, aku hanya berusaha menjadi jujur bersama saudara-saudariku. Di tengah orang tidak percaya, aku harus hati-hati dan menjaga bicara. Aku tidak ingin menyinggung siapapun di tempat kerja dengan mengatakan kebenaran atau kehilangan jabatanku di perusahaan. Ya. Namun sekarang aku sadar bahwa sebenarnya aku banyak berbohong. Dan ini sungguh membuatku cemas. Bu, aku juga sungguh orang percaya. Aku juga berusaha tidak berbohong dan jujur. Tetapi aku sering sekali berbohong tanpa sadar. Iya. Aku juga tidak bisa mengontrolnya. Aku mendapati bahwa menjadi orang jujur sangat sulit. Sepertinya mengakhiri kebohongan itu masalah yang sangat besar. Ya, itu benar. Memang. Beberapa tahun ini, dari pengalamanku menjadi orang jujur, kupahami beberapa hal. Alasan kita sulit menjadi jujur karena kita tidak dapat meninggalkan daging. Setiap kali aku berbohong, sifat kedaginganku mengendalikanku. Aku hanya berbohong saat dikendalikan oleh niat dan tujuanku. Tanpa hati yang mengasihi kebenaran dan sungguh menginginkan Tuhan. Kita terpaku pada kesombongan, pencitraan, dan kepentingan daging. Jadi mustahil berhenti berbohong. Iya, kau benar. Selama bertahun-tahun percaya, aku masih belum bisa berhenti untuk berbohong. Andaikan menjadi orang jujur itu mudah, aku tidak perlu mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan. Aku hanya mencapai sedikit perubahan setelah mengalami banyak pendisiplinan Tuhan. Dan sekalipun sekarang aku lebih jarang berbohong, aku masih dapat berbohong dalam situasi tertentu. Kebohongan dan tipu daya adalah kerusakan yang paling mengakar. Tidak mudah lepas dari itu. Itu benar. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi hendaknya perkataanmu demikian. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Engkau adalah anak bapamu yang jahat. Dan keinginan bapamu itu yang kau lakukan. Ia adalah pembunuh sejak awal dan tidak hidup dalam kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Ketika ia berbohong, ia berbicara dari dirinya sendiri, karena ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Aku mengerti dengan jelas setelah mengalami penghakiman dan ajaran Tuhan, bahwa orang berbohong dan menipu karena kurang memiliki kemanusiaan. Bukankah orang yang bisa dengan sengaja berbohong adalah setan? Jika kita kurang menyelami persoalan ini, tidak akan mudah bagi kita untuk berhenti berbohong dan menjadi jujur. Iya. Esensi kebohongan itu sangat serius. Dulu saat mendengar tentang iblis dan setan, kukira maksudnya adalah roh jahat di dunia roh. Benar, sama seperti yang kupikirkan. Namun sekarang, aku tahu manusia yang rusak dipenuhi watak jahat, sering berbohong dan menipu. Jadi benar, kita ini keturunan iblis, setan hidup. Walaupun sulit dipahami, kata-kata ini adalah fakta. Iya, aku bisa mengerti kata-kata ini. Dulu, kukira aku orang baik.
Dan karena aku tidak melanggar hukum atau menyakiti siapapun, aku pikir tidak masalah jika aku sedikit berbohong. Ya, Namun sekarang, saat aku menilai hal-hal berdasarkan firman Tuhan, sekalipun tampaknya aku tidak berbuat jahat, tapi karena banyak berbohong, aku tidak layak disebut manusia. itu benar. Orang yang sering berbohong adalah setan. Dan jika tidak bertobat, kita pasti tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Itu benar. Jadi kita harus bertobat. Iya. Iya benar, kau benar sekali. Jika kita ingin jadi orang jujur, tapi tidak berhenti berbohong, itu bukanlah pertobatan sejati. Percaya kepada Tuhan tanpa sungguh bertobat, mana bisa masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus berfirman, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan juga mengatakan, kerajaanku memerlukan orang-orang yang jujur, tidak munafik dan tidak pendusta. Bukankah orang-orang tulus dan jujur tidak disenangi di dunia? Sebaliknya bagiku, aku menerima orang-orang jujur untuk datang kepadaku. Aku menyenangi orang-orang seperti ini. Aku juga membutuhkan orang-orang seperti ini. Inilah persisnya kebenaranku. Tuhan itu kudus dan juga benar, dan Dia menyukai orang-orang yang jujur. Hanya orang jujur yang dapat mengasihi dan menaati Tuhan dengan tulus. Setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, aku akhirnya paham. Jika kita percaya kepada Tuhan, tapi tidak bisa jujur, kita akan disingkirkan Tuhan. Hanya orang jujur yang sungguh baik, punya nurani dan akal budi, dan dapat sungguh dipercaya orang lain dan Tuhan. Hanya orang jujurlah manusia sejati, layak menerima janji Tuhan dan dibawa masuk ke kerajaannya. Iya. Ya. Tuhan membenci orang licik yang sering berbohong dan melakukan tipu daya. Jika mereka tidak berubah, pada akhirnya mereka akan dikirim ke neraka dan dihukum. Tuhan menebus manusia dan melakukan pekerjaan penghakiman untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia di akhir zaman. Karena Dia ingin menyucikan dan mengubah manusia yang begitu dirusak oleh iblis dan penuh dengan kebohongan-kebohongan. Menjadikan mereka jujur dan taat kepada Tuhan dan membawa mereka ke dalam kerajaannya. Inilah kasih Tuhan yang tulus kepada manusia. Iya. Ya, dulu saat percaya Tuhan, kita tidak tahu watak benar Tuhan. Kita begitu saja percaya pada pendeta dan penatua. Dengan percaya Tuhan, dosa kita diampuni, kita diselamatkan kasih karunia. Saat Tuhan datang, kita langsung dibawa masuk kerajaan surga. Dan semua yang percaya Tuhan adalah anggota kerajaan surga. Membaca firman Tuhan yang maha kuasa, aku akhirnya paham faktanya tidak begitu. Tanpa mengalami penghakiman di hadapan takhta Kristus di akhir zaman. Dan sebelum watak jahat kita disucikan dan hidup dalam keserupaan dengan orang jujur, kita manusia yang rusak tidak layak masuk kerajaan surga. Benar. Pendeta dan penatua di dunia keagamaan gagal karena tidak dapat menerima kebenaran yang diungkapkan Tuhan di akhir zaman. Dan mereka menyangkal serta mengutuk Kristus yang merupakan dosa besar. Mereka sama sekali tidak menerima kebenaran. Mereka tidak bisa masuk kerajaan surga dan mencegah orang lain masuk. Mulut mereka penuh kebohongan, dan hati mereka syarat kelicikan dan tipu daya. Merekalah orang Farisi modern. Mana mungkin layak masuk kerajaan surga? Jangan menempuh jalan kegagalan orang Farisi dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Kau benar. Jika ingin diselamatkan dan masuk kerajaan surga, kita harus berhenti berbohong dan menjadi orang jujur. Hanya orang jujur saja yang dapat sungguh bertobat. Dan hanya menjadi orang jujur, kita layak masuk dan menjadi anggota kerajaan surga. Ya. Persekutuan semacam ini sangat bermanfaat bagi kita. Setelah persekutuan, Saudari Cheng Nuo, 19 suara. Syukur kepada Tuhan. Saudari Chang Jie, 21 suara. Saudari Chang Jie terpilih sebagai diaken penyiraman. Syukur kepada Tuhan. Saudari Chang, setelah kalah 2 suara hari ini, bagaimana perasaanmu? Aku tidak menyangka akan dipilih. Pekerjaan diaken penyiraman membutuhkan pemahaman akan kebenaran dan pengalaman praktis. Aku jauh dari memenuhi syarat. Jadi normal dan wajar saja jika aku kalah.
Jika kau melihatku menunjukkan kerusakan, jangan sungkan mengatakannya. Itu bermanfaat untuk kemitraan kita. Biar ku pikirkan. Dia pemimpin gereja, sementara aku hanya pemimpin kelompok. Jika aku terang-terangan menunjukkan kekurangan dan kelemahannya, apa aku akan terkesan terlalu sombong? Kita belum terlalu lama bekerja sama. Jadi, saat ini aku belum menemukan apapun untuk dikritik. Aku sungguh terlalu banyak berbohong. Kapan aku bisa sepenuhnya mengakhiri ini? Semuanya perhatikan baik-baik. Jika ada informasi hubungi kami. Ada upah bagi yang melapor. Enyahkan gereja rumah sepenuhnya. Lagi-lagi mereka menangkapi orang yang percaya Tuhan. Partai Komunis tak akan berhenti sebelum menyingkirkan semua orang yang percaya Tuhan. Benar. Kemarin di lingkunganku pasangan yang percaya Yesus ditangkap. Benarkah? Mereka belum temukan orang untuk mengurus anak mereka. Partai Komunis sangat jahat. Begitu menangkapmu, mereka bisa memenjarakanmu. Dengan berkuasanya Partai Komunis, tidak ada kedamaian bagi rakyat awam. Hei, Nuo. Ibu, sedang apa kau di sini? Aku sedang ada urusan. Partai Komunis menangkapi orang. Kau masih ke kebaktian? Aku janji akan hati-hati, Bu. Mereka menaruh pengumuman di luar pintu rumah. Bu, bagaimana kalau Ibu pulang saja? Astaga. Ayolah, kita lewat sini. Dulu, kukira aku orang yang sangat jujur. Tetapi setelah merenung dan menyelidiki, aku sadar aku masih sering berbohong. Khususnya yang menyangkut kepentingan, reputasi, dan statusku. Aku masih dapat berbohong dan menipu. Esensi kebohongan semacam itu sangat serius. Kenapa begitu serius? Untuk mencapai tujuan pribadinya, orang bisa mengatakan kebohongan apapun, yang berarti esensinya tidak jujur dan penuh tipu daya. Dengan mengatakan berbagai kebohongan, membuktikan aku bisa melakukan hal-hal yang tidak jujur dan menipu. Mana bisa aku bilang punya hati nurani dan akal budi? Jika bisa mencurangi nuraniku untuk berbohong, mana mungkin aku layak masuk kerajaan surga? Tepat, iya. Tapi untuk berhenti berbohong, tidak sederhana dan mudah. Iya. Iya. Berbohong dan menipu bukanlah perkara remeh. Jika presiden atau pejabat negara berbohong dan menipu, berapa banyak orang yang mereka rugikan? Tepat. PKT memperoleh kekuasaan lewat kebohongan dan tipu daya, serta dusta dan kekerasan untuk memerintah. Selama bertahun-tahun berkuasa, mereka banyak berbohong dan merusak generasi demi generasi. Orang Tionghoa paling banyak berbohong dan mengarang cerita. Berbohong dan menipu dikenal sebagai tanda kerusakan orang dan penyakit yang sulit hilang. Dalam diri semua orang, inilah watak jahat yang paling serius. Benar. Iya. Aku sering berbohong dalam bisnisku. Kadang aku berusaha mengendalikannya, tapi tidak berhasil. Begitu kepentinganku terlibat, aku kembali berbohong. Aku berbohong tentang berbagai hal dalam pernikahanku. Aku meminjam uang untuk membeli rumah, tapi ku bilang uangnya dari hasil bekerja. Kalau tidak begitu, orang tuanya mana setuju denganku. Iya. Benar. Sepertinya kita semua memiliki pemahaman. Lalu bagaimana kita berhenti berbohong dan menipu? Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman terutama untuk menyelesaikan watak rusak manusia dan menjadikan orang seperti saat Tuhan menciptakan manusia. Iya. Itu benar. Kita baca beberapa ayat firman Tuhan. Baik. Tuhan berkata, "Jadilah orang yang jujur, bukan orang yang karena pintar malah menjadi licik." Sekali lagi, aku meminta engkau semua menjadi orang yang jujur. Aku sangat menghargai orang-orang yang tidak menaruh curiga terhadap orang lain, dan aku juga sangat menyukai mereka yang siap menerima kebenaran. Kepada kedua jenis manusia ini, aku menunjukkan perhatian yang besar. Karena di mataku, mereka adalah orang-orang yang jujur. Amin. Aku baca selanjutnya. Baik. Engkau semua harus tahu bahwa Tuhan menyukai orang yang jujur. Hakikat Tuhan adalah setia.
Jadi, firman-Nya selalu bisa dipercaya. Selain itu, tindakannya tidak mengandung kesalahan dan tidak untuk dipertanyakan. Inilah sebabnya Tuhan suka orang yang benar-benar jujur kepadanya. Kejujuran berarti memberikan hatimu kepada Tuhan. Tidak pernah menipunya dalam hal apapun. Terbuka kepadanya dalam segala sesuatu. Tidak pernah menyembunyikan fakta, tidak pernah melakukan hal yang menipu mereka yang di atas dan memperdaya mereka yang di bawah, dan tidak pernah melakukan hal yang semata-mata demi mengambil hati Tuhan. Singkatnya, jujur adalah menjauhkan diri dari ketidaksucian dalam tindakan dan kata-katamu, dan tidak menipu Tuhan maupun manusia. Ya, syukur pada Tuhan. Semua yang engkau lakukan, setiap tindakan, setiap niat, dan setiap reaksi harus dibawa ke hadapan Tuhan. Proses menerima tinjauan Tuhan adalah proses penyucian. Semakin engkau menerima tinjauan Tuhan, semakin engkau disucikan, semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Engkau tidak akan mendengar panggilan untuk melakukan kebejatan dan kesia-siaan, dan hatimu akan hidup dalam hadirat-Nya. Semakin engkau menerima tinjauannya, semakin malu iblis, dan semakin engkau mampu untuk meninggalkan kedagingan. Jadi, menerima tinjauan Tuhan adalah jalan yang harus diambil oleh orang-orang. Tidak peduli apapun yang kau lakukan, bahkan saat bersekutu dengan saudara-saudarimu, jika engkau membawa tindakanmu ke hadapan Tuhan dan meminta tinjauannya, dan jika niatmu adalah untuk mengikut Tuhan, yang engkau jalankan akan jauh lebih benar. Hanya jika engkau membawa semua yang engkau lakukan ke hadapan Tuhan dan menerima tinjauan Tuhan, maka engkau dapat menjadi seseorang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Permintaan berulang kali Tuhan agar kita jujur memiliki arti. Di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus berkata, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa telah datang dan berulang kali meminta agar kita menjadi orang jujur, bukan orang licik. Memberitahu kita banyak prinsip tentang menjadi orang jujur dan menunjukkan jalan menjadi orang jujur. Benar. Iya. Untuk menerapkannya, pertama-tama kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Menerima pengawasan, penghakiman, hajaran, pemangkasan, dan penanganan Tuhan. Memahami sifat dan esensi kita telah dirusak iblis berdasarkan firman Tuhan. Sungguh membenci diri sendiri dan bertobat, maka barulah kita dapat menjadi orang yang jujur. Iya, itu jalan yang benar. Syukur kepada Tuhan. Kita perlu merenungkan diri berdasarkan firman Tuhan. Mengapa kita tidak dapat mengendalikan keinginan kita untuk berbohong atau menipu? Ini benar-benar masalah sifat kita dan menunjukkan watak kita. Iya. Jika kita tidak memahami sifat penuh tipu daya dan akar kebohongan kita, dan bergantung dari keinginan berhenti berbohong, itu tidak ada gunanya. Iya. Cara ini tidak cukup jitu. Iya, itu memang betul. Iya, benar sekali. Iya. Banyak orang yang gagal dalam usaha menjadi orang yang jujur. Kita harus belajar dari itu. Kita harus belajar dari itu. Iya. Banyak orang beranggapan bahwa berbohong bukanlah masalah besar. Itu bukan dosa. Dan tidak mewakili karakter atau kemanusiaan, tetapi ini salah besar. Tepat sekali. Itu yang dulu kupikirkan. Sekarang kita terapkan cara menjadi orang jujur sesuai firman Tuhan. Menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Benar. Dan sering menerima pengawasan Tuhan. Dan ini penting dalam mengakhiri kebohongan dan menjadi orang jujur. Iya. Sekarang aku bisa gunakan pengalaman dangkalku untuk bersekutu dengan kalian mengenai ini. Baiklah. Aku ingat suatu waktu, pemimpin gerejaku memintaku menunjukkan kekurangannya. Bisa kulihat jelas, dia kebanyakan membicarakan surat dan doktrin dalam kebaktian, dan tidak menyelesaikan masalah praktis. Tapi aku takut mengatakan kebenaran, dan menyinggungnya. Jadi kukarang beberapa hal sepele untuk asal menjawabnya. Namun, aku merasa bersalah. Dan aku ingat bahwa Tuhan berfirman, tidak peduli apapun yang engkau lakukan, bahkan saat bersekutu dengan saudara-saudarimu, jika engkau membawa tindakanmu ke hadapan Tuhan dan meminta tinjauannya, dan jika niatmu adalah untuk mengikut Tuhan, yang engkau jalankan akan jauh lebih benar. Aku berdoa kepada Tuhan dalam hatiku. Tuhan, aku tahu aku terlalu takut untuk mengatakan kebenaran. Dan asal menjawab membingungkan orang. Aku terlalu banyak berbohong dan berbicara dan bertindak tanpa prinsip. Kumohon agar engkau sering mencerahkan dan mendisiplinkan aku,
Jadi kukatakan kepada pemimpin gereja itu, kau terlalu banyak membicarakan surat dan doktrin dalam kebaktian dan tak bisa menyelesaikan masalah praktis. Apakah bekerja seperti itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Benar. Setelah mendengarnya, dia bukannya kesal, malah mengatakan bahwa pendapatku itu bagus. Dia mulai fokus dalam melakukan kebenaran, dan setelahnya persekutuannya jadi lebih praktis. Syukur kepada Tuhan. Aku sangat senang melihatnya. Iya. Aku melihat bersikap jujur dan mengatakan kebenaran tak merugikan orang lain. Iya. Justru menolong mereka. Pengalaman menjadi orang jujur itu sungguh membuahkan hasil. Iya, jadi orang jujur itu sangat baik. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan tentang firman Tuhan hari ini mencerahkan hatiku dan memberiku jalan. Dulu sewaktu berbohong, aku sekedar menghadap Tuhan dan mengaku dosa itu saja. Belum menerima penghakiman dan hajaran dalam firman Tuhan, atau merenungkan dan menyadari watak dan sifat jahatku. Aku sekedar membiarkannya. Dan saat hal lain terjadi padaku, aku kembali berbohong. Kini aku paham, cara terpenting berhenti berbohong adalah menyerahkan hati kepada Tuhan. Selalu menerima pengawasan Tuhan. Merenungkan niat, latar belakang, dan akar penyebab kebohongan kita lewat firman Tuhan. Iya. Melihat jelas esensi kemanusiaan dan memahami sifat bohong kita yang jahat. Inilah hal penting untuk diterapkan. Syukur kepada Tuhan. Itu benar. Saat kita mencari kebenaran, lihat dengan jelas. Dan menyadari watak kita yang egois, menipu, jahat, dan tamak. Kita bisa tahu alasan kita berbohong adalah melindungi reputasi dan status dan kepentingan pribadi kita. Kita berbohong untuk menyembunyikan tujuan dan maksud kita yang tercela. Kita sebenarnya orang munafik. Itu benar sekali. Berbohong itu tercela dan tidak tahu malu. Saat kita memahami esensi kebohongan sejauh ini, kita mampu membenci diri sendiri dan kebohongan. Jika hal serupa terjadi lagi, kita bisa lakukan kebenaran dan menolak kebohongan. Syukur kepada Tuhan. Setelah persekutuan ini, aku juga semakin paham. Syukur kepada Tuhan. Ayah, nenek, aku pulang. Oh, Kai sudah pulang? Iya Bu, di situ. Jangan bergerak. Ada apa ini? Masalah lama, tidak apa-apa. Kau pikir tidak apa-apa. Kau bekerja sepanjang hari dan separuh malam. Bagus kalau badanmu tidak rontok. Bu, aku sungguh baik-baik saja. Kapan ini berakhir? Biar aku memijat ayah. Baik. Teguh, Ya, jangan mengambil pekerjaan yang mendesak seperti itu lagi. jangan khawatir. Perusahaan alat medis Suguang memanggilku lagi untuk wawancara kedua. Oh ya? Sepertinya kali ini akan berhasil. Benar kan, Nak? Iya. Doakan ibumu berhasil. Semoga berhasil, Bu. Semoga berhasil, Bu. Semoga berhasil, Bu. Jika engkau ingin orang lain mempercayaimu, pertama-tama engkau harus jujur. Untuk menjadi jujur, terlebih dahulu engkau harus mengungkapkan hatimu, sehingga semua orang dapat melihat hatimu, melihat semua yang engkau pikirkan, dan melihat dirimu yang sebenarnya. Engkau tidak boleh berpura-pura atau berusaha menutupi dirimu. Baru setelah itu, orang akan mempercayaimu dan menganggap engkau jujur. Inilah amalan yang paling mendasar dan merupakan prasyarat untuk menjadi jujur. Bertindak seperti seorang manusia normal adalah berbicara dengan patut. Ya berarti ya, tidak berarti tidak. Bersikap jujur terhadap fakta dan berbicara dengan pantas. Jangan curang, jangan berbohong. Nona Chang, jika kau menjadi manajer Departemen Perencanaan, bagaimana caramu bekerja dengan baik? Sebelum menjawab pertanyaan itu, aku ingin meluruskan informasi.
Dalam pekerjaanku sebelumnya, aku sebenarnya dipecat oleh rumah sakit. Aku tidak mengatakan kebenaran dalam wawancara pertama. Kusembunyikan alasan meninggalkan pekerjaan. Nona Chang, sudahkah kau pertimbangkan akibat dari ucapanmu tadi? Iya, artinya aku mungkin tidak akan diterima. Bagaimanapun hasilnya, aku berterima kasih karena sudah memberiku wawancara kedua. Maaf Nona Chang, terima kasih sudah datang hari ini. Baiklah, saya pamit. Terima kasih. Pak Zhang. Silakan duduk. Halo? Oh. Aku sudah mewawancarai banyak orang. Semuanya mengatakan hal-hal baik demi mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kau berbeda. Aku menghargai caramu bersikap. Perusahaan kami butuh orang sepertimu, jujur, apa adanya, dan berani bertanggung jawab. Terima kasih. Selamat bergabung dengan tim. Terima kasih. Selamat bergabung. Aku sungguh terkejut. Kau mengaku berbohong, tapi kau dipekerjakan karena itu. Tuhan sungguh memberkati orang yang jujur dan mengamalkan kebenaran. Ayo duduklah. Kau dapat pekerjaan baru yang sangat bagus. Syukur kepada Tuhan. Ini Ciamin. Baik. Hal yang terjadi padaku banyak mengubah pandanganku. Dulu kukira dunia ini gelap dan jahat, penuh kebohongan dan tipu daya. Dan berkata benar dan jujur tidak akan berhasil. Namun setelah pengalaman ini, aku sadar kalau semua itu sama sekali tidak benar. Orang mementingkan diri yang ketinggalan di mangsa iblis, dan manusia tidak bisa sukses tanpa bohong. Semua itu keliru dan bohong, dipakai iblis untuk menipu dan merusak orang. Saat hidup menurutinya, orang hanya bisa semakin egois dan bejat, sama sekali tidak serupa manusia. Menerapkan kebenaran dan menjadi jujur itu kemanusiaan yang normal, membuat aman dan juga damai, memberi kasih dan berkat Tuhan. Ya. Sulit baginya mendapat pengalaman dan pemahaman seperti ini. Aku tidak sepercaya diri itu. Berarti kita harus bekerja keras dan mengejar ketinggalan. Itu benar. Hei, aku baru ingat ayat firman Tuhan. Mari baca bersama. Baik. Akan kubacakan. Baik. Ini. Ketika manusia hidup di dunia ini, ketika mereka hidup di bawah pengaruh kerusakan iblis, tidak mungkin bagi mereka untuk jujur. Mereka hanya bisa menjadi semakin curang. Jadi apakah kita akan mampu eksis di dunia ini jika kita menjadi jujur? Akankah kita dimarginalisasi oleh orang lain? Tidak. Kita akan hidup sama seperti sebelumnya. Karena kita tidak bergantung pada pengkhianatan untuk makan atau bernapas. Sebaliknya kita bergantung pada napas dan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan supaya bisa hidup. Itu karena kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah punya aturan baru tentang cara kita hidup, tujuan hidup baru, yang akan membawa perubahan pada landasan hidup kita. Itu karena kita sedang mengubah cara dan sarana kita hidup untuk memuaskan Tuhan dan mencari keselamatan. Tidak ada yang berkaitan dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal daging. Ini kebutuhan rohani kita. Ya, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Firman Tuhan itu kebenaran. Jika kita menerapkan kebenaran dan menjadi jujur, kita pasti berhasil. Kita toh tetap bisa bertahan hidup di dunia ini. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya, sumber hidup manusia. Tuhan memelihara, menyediakan kebutuhan, dan berkuasa atas nasib setiap orang. Tuhan juga memimpin manusia untuk terus maju. Tuhan mengungkapkan kebenaran ini di akhir zaman, agar semua orang percaya dapat mengamalkan dan memasukinya, memperoleh kebenaran sebagai hidup. Jika bersikap sesuai firman Tuhan, kita dapat memperoleh perkenanan dan berkat Tuhan. Iya. Beberapa tahun ini, aku dapat pencerahan dari penerapan dan pengalamanku akan firman Tuhan. Aku melihat bahwa firman Tuhan sungguh berharga dan dapat menjadi hidup kita. Nuo, pengalaman dan pemahamanmu sangat bermanfaat bagi kami. Sekarang, aku lebih percaya diri mengamalkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.